Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mewakili Majelis Jemaat dan seluruh panitia HUT ke-99 GKJW Jemaat Malang, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKJW Jemaat Malang. Saat ini ada sukacita di gereja kita Bapak dan Ibu, karena hari ini adalah bertepatan dengan ulang tahun gereja kita GKJW Jemaat Malang yang ke-99. Lebih dari itu, sukacita kita semakin bertambah, karena saat ini di antara kita hadir pula ada Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta yang pernah melayani di gereja kita. Matur nuwun, sugeng rawuh. Bapak dan Ibu, tema HUT gereja kita tahun ini adalah tumbuh bersama di dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua kegiatan di dalam memperingati HUT di tahun ini. Kegiatan yang pertama adalah ibadah HUT yang dilaksanakan pada hari ini, dan kegiatan yang kedua adalah Jalan Sehat yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 13 Agustus yang akan datang. Kami dari panitia sungguh berharap kepada seluruh warga jemaat untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PHMJ yang memperkenankan kegiatan ini boleh diselenggarakan. Terima kasih juga kepada seluruh warga jemaat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan HUT ini. Demikian juga kepada para donatur dengan segala dukungannya, sehingga kegiatan-kegiatan ini boleh terselenggara. Tidak lupa juga kepada seluruh panitia HUT yang sudah bekerja keras dengan menyumbangkan tenaga serta pikirannya. Kami mengucapkan terima kasih. Dan tentunya ucapan terima kasih yang utama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sukacita ini boleh kita rasakan. Bapak dan Ibu, setelah ibadah selesai nanti, mohon tidak kesesok mundur. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati jajanan yang sudah kami sediakan, serta makan malam bersama yang sudah disediakan di Joglo. Baik Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Ibadah HUT hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang berbahagia, pada hari yang indah ini kita bersekutu dalam perayaan yang penuh sukacita. Hari ini GKJW Malang genap berumur 99 tahun sejak gereja kita berdiri sebagai anggota tubuh Kristus di dunia. Karena itu mari kita datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan pujian bagi Tuhan. Kita akan memuji dari PKJ nomor 2 yang akan kita nyanyikan 2 kali. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia
kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita bersama-sama bangun ibadah hari ulang tahun ke-99 Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang saat ini. Bersama-sama kita mengungkapkan satu pengakuan yang sama atas apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pendiri dan pemelihara Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Kami menghaturkan sembah bakti dan puji bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. HPC nomor 26, bait 1 dan 3. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan melihat satu tayangan video terkait dengan kehidupan kita, sekilas tentang kita. Gereja Kristen Jawetan atau GKJW Jemaat Malang semula bernama The Indie Circle yang berdiri sejak tanggal 2 Agustus 1923. Dari tahun ke tahun, jemaat mengalami perkembangan. Jumlah warga jemaat juga semakin meningkat. Mengingat kondisi ini dirasakan perlu untuk membangun gedung gereja. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Agustus 1929, Pasamuan Kristen Jawi Malang melalui pendeta DS JMS Baljon
menyusun Komite Pendirian Gereja Jawa Malang dan tertuang dalam Besluit Kerkerat 2 Agustus 1929 /8 Romawi tentang pendirian Gereja Jawa Malang. Biaya yang dibutuhkan 12.000 gulden atau sekitar 100 juta rupiah. Sedangkan dana yang tersedia hanya 7.000 gulden untuk membangun gereja dengan kapasitas 350 sampai 500 orang. Kekurangan dana didapatkan dari jemaat-jemaat lain di tanah Jawa dan para donatur. Panitia akhirnya dapat menyelesaikan pembangunan gedung gereja pada tahun 1931 dan diresmikan pada ibadah pembukaan tanggal 8 Maret 1931 pukul 9 dipimpin oleh DS JMS Baljon dengan bahasa Jawa. Pada tahun tersebut, warga jemaat berjumlah 134 kakak, 383 jiwa. Pada tahun 1932, Pasamuan Kristen Jawi Malang berubah nama menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan atau disingkat GKDW. Tanggal 10 Oktober 1979, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Departemen Agama, mengesahkan perubahan atau penyesuaian nama menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Sampai saat ini, tidak banyak renovasi pada bangunan utama GKJW seperti tegel, kursi, lampu gantung, dan interior yang masih asli. Gedung GKJW Jemaat Malang dibangun dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berada di tengah kampung Talun Kulon dengan pertimbangan dekat dengan jalan besar dan berada di wilayah kampung yang aman dan tentram. Diharapkan warga gereja suku Jawa dan berasal dari kalangan menengah ke bawah akan merasa senang melaksanakan ibadah di gedung yang tak terpisah dari masyarakat. Dibangun dengan gaya arsitektur Jawa oleh arsitek terkenal dari Semarang, yaitu Insinyur Karsten, dengan bentuk bangunan meniru bangunan Jawa dengan pendopo sebagai ciri utamanya. Di samping gedung gereja yang kokoh, juga dibangun lapangan kecil yang estetis, ruang konsistori, dan rumah guru Injil. Dipengaruhi oleh sifat kebapakan suku Jawa, bangunan gereja memiliki 11 pilar, bukan 12 pilar sebagai wujud emosionalitas warga Kristen Jawa terhadap Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus. Pada tahun 1977, bangunan gereja dilengkapi dengan kapanditan. Pada tahun 2005, panitia master plan telah menambah sarana dan prasarana seperti pembelian kapanditan, ruang Matius, ruang Markus, dan sarana penunjang lainnya. Para pendeta yang pernah menjadi pendeta baku di GKJW Jemaat Malang: Pendeta Mulyo Diharjo, Pendeta Marjosir, Pendeta R. Arjo Tanojo, Pendeta Murtojo, Pendeta Sri Santo STH MA, Pendeta R. Sutejo Waringin, Pendeta Sumarno STH, Pendeta Swigno Suwondo, Pendeta Bambang Heru Apsoro, Pendeta Dr. Andes Sumardiono, Pendeta Rudi Swoyo STH, Pendeta Puspo Garjito SSI, Pendeta Sistrianto STH, Pendeta Legal Hendriawan SAG. GKJW Jemaat Malang telah mendewasakan 14 jemaat mulai tahun 1929 sampai dengan 2019 dengan rincian sebagai berikut.
Jumlah kepala keluarga saat ini sebanyak 409 kakak, 1.113 jiwa. Untuk mempermudah jangkauan pelayanan secara umum, GKJW Jemaat Malang dibagi menjadi 3 wilayah yang meliputi terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Wilayah 2 terdiri dari kelompok 4, 5, dan 6. Wilayah 3 terdiri dari kelompok 7, 8, dan 9. Nama saya Hartati, suami saya Sadri, jadi Bu Sadri, Hartati Sadri. Usia saya 86 tahun, lahir tahun 1936 Desember. Sejak masih pemuda, sudah aktif di pemuda, terus saya menikah, punya anak 5 dan ditunjuk menjadi majelis. Sebelum jadi majelis, saya ditelepon oleh Bapak Pendeta dari MA supaya saya menjadi anggota Komisi Wanita Majelis Agung. Itu saya harus mengikuti sidang kemanapun untuk memperkenalkan bahwa GKJW itu sudah ada komisi wanitanya. Mulai tahun 82 sampai 2003. Selama itu saya aktif di KPPW Jemaat Malang. Saya selalu mengarahkan setiap ibu harus bisa menjadi pimpinan wanita di kelompoknya masing-masing. Ibu-ibu itu ada yang berani tampil sebagai seorang aktivis GKJW, membuat program-program yang diperlukan oleh ibu-ibu jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJW Jemaat Malang yang ke-99. Semoga Tuhan memberkati. Kurang 1 menjadi 100 loh itu. Saya Sulaiman Sampul, karyawan GKJW Jemaat Malang. Saya di kantor GKJW Jemaat Malang ini sebagai tenaga TU. Saya bekerja di sini sejak 1 Agustus tahun 1985 sampai dengan sekarang. Tahun 1985 baru saya masuk. Jadi kalau saya mengantarkan surat, alat transportasinya itu hanya sepeda pancal, tidak pakai sepeda motor. Batasnya sampai pakai saji, wagir, dan rayon timur itu mungkin sekarang gedung gadang. Ngontel pokoknya sampai Gembrobios. Pulang-pulang gereja sudah lemes. Ya salah satunya itu ya yang paling berkesan bagi saya. Untuk momen ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-99, saya selaku karyawan GKJW mewakili juga teman-teman yang lain seperti Mas Prayit, Mbak Ani, Mas Dodo, Mas Dewi, Mas Dian, Pak Cip. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam kami melayani warga jemaat atau yang kurang berkenan, kiranya mohon sudi dimaafkan. Kiranya GKJW Jemaat Malang semakin bertumbuh dan berkembang. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-99. Tetap semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah kita. Paling tidak, kita mengetahui bagaimana sesungguhnya kita ada, hidup, dan bertumbuh di tempat ini.
melalui satu persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita menghayati bahwa apa yang ada dan terjadi itu hanya karena karya Tuhan. Banyak orang sudah terlibat di dalamnya untuk pertumbuhan ini, tetapi Tuhan sendirilah yang sesungguhnya menolong, memimpin, dan membawa kita sampai pada titik ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, hanya satu kata yang patut kita ungkapkan kepada Dia, Sang Pemilik Gereja: syukur. Bersama-sama kita mengungkapkan nada syukur kita. Karya kasih-Mu sungguh agung ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengasuhan-Mu sungguh tak terselami. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Kemurahan-Mu sungguh tak terhitung, ya Allah. Dengan semuanya itu Kau jadikan kuat dan bijaksana. Hitung jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, Tuhan Sang Kepala Gereja kita, yang telah menyelamatkan kita dari maut, menghendaki kita setia kepadanya, kepada gereja yang adalah tubuhnya yang kudus. Mari kita menyadari diri dan mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita, serta mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mempersekutukan kami menjadi patunggilan Kang Nyawiji. Tetapi kami sering hanya memperhatikan diri kami sendiri, jemaat kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau menempatkan kami sebagai gereja-Mu di dunia. Tetapi kami sering lalai melakukan misi-Mu bagi kesejahteraan seluruh ciptaan-Mu.
Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan segala ciptaan-Mu, tapi kami sering tidak mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kita itu sangat mengasihi dan menyayangi orang yang jujur dan mau bertobat, sehingga Dia mengampuni segala kesalahan kita seperti sabdanya menurut Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan ini mari kita kembali agungkan Tuhan. Hitung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Silakan duduk. Satu persembahan pujian besar setiamu dari panitia HUT di KJW Jemaat Malang yang ke-99.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Tolong kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk mengenali kehendak-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Lebih-lebih, jadikanlah kami pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. KBJ 192, kita pujikan baiknya yang pertama dan yang kedua. Bacaan sore hari ini terambil dari Efesus 4, ayat yang pertama sampai yang 16, yang demikian firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan penuh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senang ada dalam perjumpaan dengan panjenengan sedoyo. Malam hari ini kita ada dalam perjumpaan, kita ada dalam persekutuan, kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang telah memimpin kita. Secara khusus, hari ini, pada saat ini, kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang yang ke-99 tahun. Dan kita menghayati bahwa ini bukan sebuah perjalanan yang singkat, tapi sebuah perjalanan yang panjang, dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, dengan berbagai macam hal yang itu bisa kita katakan sebagai tantangan yang harus dihadapinya. Kalau kita melihat video yang ditayangkan tadi, maka sesungguhnya kita akan mengetahui betapa panjangnya sesungguhnya perjalanan kehidupan gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Dan kalau kita sampai pada titik ini, pada saat ini ketika kita merayakan hari ulang tahun yang ke-99, maka yang perlu kita hayati adalah bagaimana sesungguhnya di situ Allah menolong, Allah memimpin, Allah memampukan kita untuk tetap ada dan hidup sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nah, di hari ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-99 ini, tampaknya baik kalau kita kembali bertanya pada diri kita, kembali bertanya kepada kita sebagai satu persekutuan. Apa sih yang membuat kita hadir di sini berbakti bersama sebagai gereja? Apa yang membuat kita bergabung bersama dalam satu persekutuan yang disebut dengan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang? Dan apakah yang persatukan kita di sini, di tempat ini, ketika kita bersama-sama berhimpun beribadah? Pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudara, sesungguhnya ada pertanyaan yang terus harus kita jawab di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menentukan siapakah aku dan bagaimana sesungguhnya aku ada sebagai satu gereja. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Sejujurnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita tahu di dalam kenyataan ada banyak alasan yang membuat orang itu bergabung dalam sebuah komunitas gereja tertentu. Ada banyak alasan. Ada yang karena kedekatan jarak atau kedekatan tempat. Jadi kalau saya beribadah udahlah tidak terlalu jauh. Nyaman saya kalau dekat-dekat sini saja, tidak terlalu jauh dengan tempat di mana saya harus beribadah. Ada yang karena
alasan kedekatan, kedaerahan, atau kesamaan suku misalnya saja. Saya orang Jawa, hidup di Jawa, dekat dengan tradisi Jawa, menghidupi tradisi Jawa, dan gereja ini adalah gereja yang notabene beridentitas Jawa begitu. Identik dengan kejawaan, jadi dekat dengan kita. Oleh karena itu kita bergabung dengan ini. Bergabung dengan Gereja Kristen Jawi Wetan. Ada pula yang karena alasan-alasan yang lain, misalnya alasan sejarah. Dari nenek moyang saya itu sudah orang-orang GKJW, jadi saya juga masuk sebagai bagian dari GKJW. Dan tentu saudara-saudara masih banyak alasan yang lain. Setiap orang barangkali juga bisa berbeda. Tetapi apa yang saya ungkapkan di depan, sebenarnya bisa dikatakan sering sekali yang membuat kita itu menjadi satu, atau berkumpul menjadi satu, itu karena alasan kesamaan. Kesamaan suku, kesamaan bahasa, kesamaan latar belakang, kesamaan sejarah, kesamaan daerah, atau kesamaan pemikiran. Apakah ini keliru? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Ini adalah alasan-alasan yang realistis. Alasan-alasan yang masuk akal. Bukankah kita akan merasa nyaman kan? Kalau kita ada bersama, berkumpul bersama dengan orang-orang yang mirip dengan kita, baik itu kesukuannya, ataupun juga pemikirannya, atau latar belakang daerahnya, ataupun juga yang lain yang sama. Tetapi sesungguhnya kita juga sadar dan tahu bahwa gereja atau komunitas orang percaya dalam Kristus tentu lebih dari itu. Kita berkumpul menjadi satu. Persekutuan tentu lebih dari sekedar alasan kesamaan kita sebagai orang-orang yang ada dalam satu persekutuan. Bukan hanya karena alasan kemiripan, keserupaan. Bukan hanya karena itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Memperhatikan bacaan kita malam ini. Rasul Paulus memberikan nasihat pada jemaat Efesus dan sekitarnya. Bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka itu bergereja. Ada alasan yang lebih pokok, ada alasan yang lebih mendasar, ada alasan yang lebih utama daripada sekedar alasan kesamaan-kesamaan itu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab kesatuan dalam persekutuan yang hanya didasarkan pada kesamaan-kesamaan itu sesungguhnya rapuh, mudah pecah. Rapuh ketika di situ terjadi gesekan, rapuh jika di situ terjadi perselisihan. Sebab dalam kenyataan kehidupan kita tidak memungkiri. Selalu saja ada yang tidak sama dalam kehidupan kita, di antara kita, dalam satu persekutuan. Kita bisa sama suku. Tetapi barangkali kita berbeda pemikiran. Kita sama satu daerah. Tapi sangat mungkin kita berbeda hobi, berbeda kebiasaan. Kita bisa berbahasa yang sama. Tapi siapa bisa menjamin bahwa kita ini memiliki pendapat yang sama? Kita barangkali memiliki pengalaman iman yang sama. Tetapi siapa bisa menjamin bahwa keyakinan kita ini juga sama? Dan hal-hal yang tidak sama inilah, pada titik inilah saudara-saudara, sebenarnya rawan gesekan, rawan perselisihan. Kalau itu tidak tertangani dengan baik, pasti akan terjadi konflik. Dan kalau itu kemudian berkembang bisa menjadi perselisihan, bahkan perseteruan, bahkan sangat mungkin
perpecahan. Dan inilah saudara-saudara yang sebenarnya saat ini terjadi di dunia ini dalam masyarakat global. Ketika manusia cenderung mengatakan, aku akan bersama dengan engkau, aku akan bersama dengan kamu, kamu adalah temanku karena aku sama dengan kamu. Baik itu sama bangsanya, sama agamanya, sama keyakinannya, sama pandangan politiknya. Tetapi jika engkau berbeda dengan aku, maka kita bukan teman. Kita tidak bisa menjadi satu. Karena kita berbeda. Lalu angin permusuhan ditiupkan. Dan jadilah masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat yang retak. Masyarakat yang rapuh mudah, hancur mudah koyak. Kasus di Ethiopia. Barangkali Bapak Ibu 2 tahun terakhir ini mendengar apa yang terjadi di masyarakat di Ethiopia. Ethiopia itu adalah negara dengan komunitas Kristen terbesar di Afrika, konon. Saya tidak melihat secara detail. Tetapi konon Ethiopia itu adalah bangsa dengan masyarakat Kristen terbesar di Afrika. Dan di sana saudara-saudara terjadi perpecahan di antara mereka. Bahkan konflik berdarah. Pembantaian di antara orang-orang Kristen sendiri. Mengapa? Karena mereka berbeda keyakinan dan pandangan politik. Ada yang mendukung pemerintah lama, ada yang mendukung pemerintah baru, begitu. Sama-sama Kristen. Mereka sama-sama hidup di gereja. Tetapi saling menghancurkan, saling membantai. Kalau kita bertanya, di mana kekristenannya? Kalau sudah seperti itu, maka kita akan bisa mengatakan sudah tidak tersisa lagi jejak iman Kristen di sana. Gereja terbelah dan saling menyerang. Tentu kita akan mengatakan ini menjadikan ya, memprihatinkan ya, bahkan mungkin kita bisa mengatakan ini memalukan. Tapi itulah yang terjadi di Ethiopia. Seperti yang saya ungkapkan di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau yang menyatukan kita, itu hanyalah faktor kesamaan. Maka yang tidak sama, itu akan bisa atau sangat mungkin dianggap sebagai musuh. Dan pasti akan timbul permusuhan kebencian pada yang tidak sama. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengingat Rasul Paulus berulang kali menggunakan kata satu. Dia berkata satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Dengan ini sebenarnya Rasul Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Efesus, tapi juga menegaskan kepada semua orang percaya. Faktor apa yang membuat kita ini bersekutu bersama? Apa yang membuat kita ini bergabung dalam satu persekutuan yang disebut dengan gereja? Yaitu faktor kesatuan kita di dalam Tuhan. Bukan faktor kesamaan. Karena faktor kesamaan sekali lagi adalah faktor yang sangat rapuh. Gereja ini ada. Atau gereja di dunia ini pertama-tama ada karena Tuhan. Meski Tuhan yang memuncul dalam 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Namun Allah itu satu. Induk dari kata satu seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah satu Allah Tritunggal. Yang itu kita imani, kita yakini. Allah yang nyata dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersekutu bersama sebagai gereja.
Karena kita itu dipanggil dan dipersatukan oleh Tuhan yang satu. Kita bergabung menjadi satu karena kita menyembah Tuhan yang satu. Itulah saudara-saudara yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang juga disampaikan kepada kita. Tuhan yang memanggil dan yang menyatukan kita. Kita ini terikat menjadi satu. Kita ini bersekutu bersama, bukan karena faktor kesamaan kita, tetapi karena kesatuan di dalam Tuhan. Lalu kalau kita bertanya, apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dari pengakuan kita jika kita ini disatukan menjadi satu oleh Tuhan? Konsekuensinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah bahwa meskipun kita ini berbeda-beda, tetapi kalau faktor pemersatunya itu adalah Tuhan, maka perbedaan itu tidak akan membuat kita hancur. Sebab perbedaan sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Justru sebaliknya, perbedaan itu atau beragamnya sifat, karakter, bakat, talenta, kepribadian, minat, itu malah akan membuat persekutuan kita itu menjadi lebih kokoh ataupun lebih berbobot. Itulah gereja yang beraneka ragam, pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, tetapi dipersatukan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini sekali lagi kita merayakan 99 tahun GKJW Jemaat Malang. 99 tahun persekutuan ini ada. Kalau toh sampai detik ini ada dan hidup, itu karena Tuhan yang menyatukan kita. Persekutuan ini hadir di dunia karena Tuhanlah yang menghadirkannya untuk kita dan di dalam kita. Bukan karena kesamaan-kesamaan kita. Kita ini selalu memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi Tuhan di dalam kasih Kristuslah yang menyatukan kita di dalam perbedaan-perbedaan itu. Dan dalam kesatuan itulah saudara-saudara sebenarnya kita akan terus bertumbuh bersama. Karena tanpa kesatuan pasti tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa kesatuan pasti tidak akan ada pertumbuhan. Mari kita selalu mengingat di dalam kehidupan kita dan menghayati bahwa semua yang merusak kesatuan dalam kehidupan itu adalah mereka yang maunya memberantas perbedaan atau memaksakan kesamaan. Jadi kalau kita melihat gejala-gejala seperti ini, saudara-saudara, gejala-gejala seperti ini adalah gejala-gejala yang pasti merusak kehidupan, merusak kesatuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, benarlah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kita sebagai satu persekutuan yang telah disatukan oleh Tuhan di dalam kasih Kristus, diajak untuk memandang diri kita itu sebagai tubuh. Jadi Rasul Paulus mengajak kita sebagai satu persekutuan memandang diri kita sebagai satu tubuh yang anggotanya itu banyak, anggotanya berbeda-beda, tetapi terhubung satu dengan yang lain. Tapi apalah artinya tubuh tanpa kepala? Kepala itu adalah induk dari semuanya. Kepala itu adalah pusat koordinasi. Semua gerak tubuh itu dikendalikan, dikoordinasikan oleh sang kepala. Dan kepala gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sepanjang kita mengikuti instruksi kepala gereja, semua anggota tubuh akan tetap bersatu. Sepanjang kita bersatu, yakinlah bahwa kita akan dimampukan untuk tumbuh bersama. Kasus gereja-gereja di Ethiopia, saudara-saudara, yang dicabik dan dihancurkan oleh perpecahan. Karena di sana tidak ada persatuan dan pasti juga di sana tidak ada pertumbuhan.
Yang ada adalah mati bersama. Barangkali itu. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita memandang dan menghayati tema kita. Tumbuh bersama di dalam kasih Kristus. Mari kita memandang dan menghayatinya itu sebagai sebuah mimpi, atau sebuah harapan, atau sebuah tekad, atau sebuah janji. Bahwa kita sebagai Gereja Kristen Jawitan Jemaat Malang akan terus hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus dan terus mendengar instruksi Sang Kepala Gereja demi pertumbuhan sebagai gereja. Inilah saudara-saudara yang tampaknya harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Demi kehidupan gereja ini tetap bertumbuh. Demi kehidupan gereja ini pada akhirnya tetap akan menjadi berkat bagi dunia. Selamat ulang tahun untuk GKJW Malang. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Kupuji Kau Tuhan Allahku. Persembahan pujian dari PS Jemaat.
Puji syukur Tuhan sudah menghimpun kita menjadi satu persekutuan Patunggilan Kang Nyawiji. Mari kita terus memperjuangkan terwujudnya Patunggilan Kang Nyawiji ini. Kali ini kita mendukungnya dengan mengumpulkan persembahan syukur ulang tahun gereja kita. Dasar pengumpulan persembahan diambil dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 163 sampai selesai persembahan. Mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk karya kasih, karya indahmu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau peduli atas kehidupan kami. Kau berikan kesempatan bagi kami pada malam hari ini
umat-Mu, jemaat-Mu, untuk dengan segala kesukacitaan membangun ibadah, merayakan hari ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-99. Sesungguhnya kegembiraan, kesukacitaan ini membawa kami untuk semakin menghayati bagaimana Tuhan telah menyertai dan memimpin kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan dan pergumulan yang itu ada dan terjadi, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk sampai tiba di titik ini. Kami percaya ya Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang indah bagi kami, supaya kami menghayati persekutuan ini ada karena Engkau. Persekutuan ini hadir karena Engkau menghadirkannya. Bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh ada dan terjadi. Saat ini kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan tetap meneguhkan kami sebagai satu persekutuan, Engkau yang akan memimpin kami supaya kami tetap ada dalam satu kesatuan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Engkau yang akan mengajarkan kepada kami sekalipun kami ada dalam perbedaan-perbedaan, kami tetap Engkau satukan sebagai satu gereja, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Supaya kami melalui kesatuan itu akan tetap boleh mewujud nyatakan, bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Kami sadar akan keterbatasan diri kami, ketidakmampuan kami sebagai satu persekutuan. Oleh karena itu Engkau ya Allah di dalam karya Roh Kudus yang akan mampukan kami semua, supaya kehadiran gereja Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tapi gereja Tuhan akan menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Kesempatan kami merayakan hari ulang tahun ke-99 Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Engkau juga yang akan mendorong kami untuk selanjutnya. Siapapun kami yang menjadi bagian dari persekutuan ini, untuk memberikan kontribusi positif atas kehidupan gereja Tuhan, karena sesungguhnya itu menjadi harapan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau beritakan bagi kami malam ini. Mengajarkan kepada kami semua, supaya kami menyadari bahwa kami bersatu sebagai satu persekutuan karena Tuhan yang menyatukan, bukan karena kesamaan-kesamaan kami. Dan di dalam kesatuan itu biarkanlah kami akan tumbuh bersama ke arah Kristus. Saat ini perkenankan dalam sukacita dan syukur, kami juga membawa dalam doa kami. Berdoa untuk seluruh umat-Mu, seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan, sekiranya Engkau sendiri yang akan senantiasa menopang, menyertai, memimpin dan memberkatinya. Karena umat-Mu ini senantiasa mengharapkan apa yang menjadi pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Umat yang belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya Engkau sendiri juga yang akan memberkati semua umat-Mu, supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya, ataupun juga karya yang dilakukannya, maka setiap orang akan boleh mengatakan cukup berkat Tuhan dan akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan dan program kegiatan pelayanan yang ada di gereja Tuhan di GKJ Malang ini. Tuhan juga yang akan menopang, Tuhan yang menyertai, sehingga melalui setiap kegiatan itu juga kami boleh menghadirkan diri sebagai pribadi-pribadi atau sebagai satu persekutuan yang boleh menjadi berkat bagi yang lain. Berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh setiap pribadi yang menyerahkan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang ada. Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan supaya pada akhirnya setiap orang yang menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanannya, mereka sungguh akan
boleh merasakan bahwa dirinya sungguh-sungguh Tuhan sertai. Kami menyadari ada banyak pergumulan juga yang dihadapi oleh jemaatmu di tempat ini, pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaat Tuhan. Ada yang sakit, ada yang ada dalam kelemahan, ada yang ada dalam pergumulan dalam kehidupan pribadi, kehidupan iman, ada yang ada dalam pergumulan dalam kehidupan keluarganya. Kami menyerahkan mereka juga di dalam Tuhan supaya Tuhan menopang dan memimpin, supaya hanya karena pertolongan Tuhan maka setiap orang akan boleh keluar dari pergumulan dan menjadi semakin dewasa akan pengenalan akan Kristus dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Malam ini kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, tapi inilah kami anak-anak-Mu yang di dalam keterbatasan diri kami belajar untuk memberikan kembali kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkau telah melihara kami. Lebih dari itu ya Tuhan, dengan memberikan persembahan ini kami belajar untuk bergantung kepada Engkau. Bahkan lebih dari itu kami akan terus belajar untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Atas kehidupan bangsa dan negara kami, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menyertai dan memimpin. Berkati para pemimpin negeri kami supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh mengambil setiap kebijakan yang menjadi sarana bagi negeri ini boleh menerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Atas kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini yang ada dalam keretakan, Engkau ya Allah yang juga akan turut campur, memampukan setiap bangsa pada akhirnya boleh memiliki misi untuk menjadi bangsa yang mencintai kedamaian, yang pada akhirnya itu akan menjadi sarana bagi dunia ini untuk merasakan damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa kami dalam keterbatasan. Engkau yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita mengungkapkan tekad bersama kita sebagai gereja. Sebagai Patunggilan Kang Nyawiji, kami bertekad sebagai para saksi Kristus, kami bertekad sebagai para utusan Tuhan, kami bertekad sebagai yang dikasihi karunia Tuhan, kami bertekad Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tekad kami untuk kemasyuran-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan biarkanlah kita akan kembali melanjutkan dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa kita ini diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mari kita satukan pemikiran dan fisik kita untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia dengan tumbuh bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyanyi Kidung Jemaat 256 bait yang pertama, kita nyanyikan 2 kali. Terimalah berkat Tuhan, Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, keselamatan, dan damai sejahtera, menyertai saudara-saudara menjalani hidup, kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk.